Halo semuanya, selamat datang di Repro Rekap Kaspro. Nah, di sini ada aku Murti Aku Nadia dan bersama kita ada Kak Jasmine. Narasumber kita. Nah, jadi Kak Jasmine itu merupakan anggota dari ICCE. Itu panjangannya apa? Indonesian Climate Change Initiative yang UGM gitu. Oh iya, itu kayak komunitas gitu ya? Betul, itu adalah komunitas. Kayak biasanya kita bahas-bahas isu tergantung dari divisinya masing-masing. Kita juga membuat aksi-aksi buat warga sekitar maupun di dalam lingkup mahasiswa tuh tentang aksi untuk memperbaiki climate change ini gitu sih. Oh iya. Ini kalau gitu pas banget nih buat isu kita sekarang. Pas banget. Soalnya kita bakal ngomongin banyak nih tentang climate change. Well, kayak yang teman-teman tahu, selama beberapa tahun terakhir ini kan climate change kan emang suatu bahasan yang hangat kan. Dan ini jadi suatu topik lah yang lumayan banyak diangkat di banyak tempat. Soalnya emang dampaknya yang sebesar itu. Ya sih, bener lagi hangat banget ya. Padahal apa sih lagi baik banget. Tiba-tiba banyak fenomena baru lah di mana. Terus yang aneh-aneh banget ya kayaknya aku lihat sih sebenarnya. Iya, kayak banyak banget kejadian yang berhubungan sama climate change ini. Nah, ini yang baru banget terjadi di California. Itu ada satu fenomena yang sangat menarik. Mungkin teman-teman udah pernah tahu tupai Sandy di SpongeBob. Oh, tahu. Yang ini kan apa namanya? Yang tinggal di apa sih rumahnya tuh dia ada udaranya gitu. Yang tinggal di kubah udara. Oke. Ngomong-ngomong soal tupai. Nah, jadi di California itu baru aja ada suatu kejadian. Jadi tupai-tupai di sana tuh makan tikus. Itu makan tikus. Gitu. Loh, bukannya tupai itu makanya kayak biji-bijian gitu ya? Iya. Kan jadi sukanya makan apa sih biji kenari gitu. Kayak makan peanuts gitu. Oh. Kayak, iya, kan kalau tupai kan biasanya granulose. Jadi itu kayak di tupai itu biasa makan biji-bijian. Tapi barusan banget ini ada satu riset dan ini baru banget dilakukan dan ini nemukan kalau di California beberapa waktu yang lalu tuh ada satu fenomena. Jadi tupai-tupai yang ada di sana tuh jadi karnivor, jadi makan tikus, jadi predator. Bisa berubah gitu ya. Nah, apa namanya? Kan berarti si fenomena itu termasuk ke ini ya, masih nyambung banget sama isu climate change. Nah, itu tuh kira-kira buat perubahan iklim secara global sendiri tuh apa sih dampak yang paling kerasa banget menurut Kak Jasmine nih? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin Gak apa, santai aja. Karena habis. Nah, kalau melihat dari perspektif aku sendiri, sebenarnya dampak perubahan iklim itu yang paling terlihat adalah stabilitas ekosistem secara global itu sendiri. Karena kalau dari sistem ekologinya sendiri, kita kan melihat pola perubahan yang pola perubahan yang cukup besar gitu. Contohnya dari pola cuaca, ketersediaan air, kemudian kesehatan tanah, hingga kayak produktivitas vegetasi itu sendiri. Nah, ini tuh sebenarnya dampaknya bakalan kayak kemana-mana gitu loh, kayak dari kesehatan kita sendiri, kemudian cuaca yang makin ekstrim, kemudian kebakaran hutan. Intinya banyak dampaknya nggak hanya ke manusia, tapi juga ke mungkin vegetasi yang lain maupun ke satwa juga. Wow, dampaknya ngaruh banget ke semua. Sangat luas banget. Iya, luas banget. Dan mungkin kalau teman-teman juga notice juga kayak beberapa waktu yang lalu kan belakangan ini sih kayak di California itu banyak jadi kebakaran masif kan di sana. Bener. Kayak jadi banyak kayak habitat-habitat hewan tuh jadi makin sempit. Jadinya mereka jadi makin lumpuh di satu tempat kayak gitu. Iya, terus kayak aku lihat baik banget korban hewan yang ya ampun kayak jadinya tuh gosong kayak kebakar. Iya. Api di mana-mana ya. Sedih sih lihatnya sebenarnya. Lihatnya kasihan banget. Nah, kayak tempat habitat mereka jadi lebih sempit dan mungkin mereka jadi lebih lumpuh di satu tempat kan. Dan menurut kamu kayak ini ada fenomena tupai jadi makan tikus ini. Kalau menurut kamu ini ada hubungannya nggak sama kebakaran-kebakaran yang kejadian beberapa waktu yang lalu ini? Nah, kalau masalah kayak penyempitan dari habitat mereka sendiri, kemudian membahas dari apakah ini dampak dari penyempitan itu tadi. Kalau menurut aku secara luasnya dulu, sebenarnya
fenomena ini tuh bisa diambil dua hal, kayak dari adaptasi ekstrim dan juga alarm bagi lingkungan itu sendiri. Alarm. Bisa Iya, gitu. betul. Jadi untuk yang pertama, untuk adaptasi ekstrim tuh kenapa bisa? Nah, adaptasi ekstrim tuh sebagai adaptasi fleksibilitas dari hewan itu sendiri. Karena kan dari kebakaran hutan, kemudian mungkin bencana-bencana yang lainnya, mungkin kan tanaman atau makanan resource utama yang sebenarnya mereka dapetin sebagai pakan utama dari tupai sendiri itu tadi itu nggak didapatkan gitu loh. Udah pada habis semua ya. Betul, udah pada habis semua. Itu jadinya mereka mau nggak mau dengan tekanan yang tinggi, jadi kayak harus gimana caranya tetap Biar makan survive gitu. Betul, harus tetap survive. Kemudian untuk alarm yang bahaya tuh kok bisa? Nah sebenarnya tuh alam tuh juga ngasih notifikasi ke kita gitu loh. Kalau bisa dari tupai yang awalnya herbivora tiba-tiba kayak langsung pindah ke karnivora tuh karena kan tekanan yang tinggi, jadi itu sebenarnya juga notifikasi ke kita bahwa alam nih nggak bisa loh ngasih yang mereka mau, yang seharusnya tupai punya tapi mereka sekarang nggak bisa menyediakan kayak gitu. Bisa jadi kayak reminder ke kita gitu. Tuh. Jadi kayak alarm ya kalau emang habitatnya menurun kan, jadi mereka mau gimana pun caranya harus tetap survive gitu. Akhirnya mereka jadi predator, jadi karnivor ke tikus-tikus yang ada di sana. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, kira-kira itu kalau menurut kamu itu bisa kejadian di spesies lain nggak selain di squirrel, Iya, di aku juga kepo tuh. tupai? Kalau dari aku sendiri itu kemungkinannya pasti ada, karena kan Sumpah. untuk saat ini kan ini masih yang kita lihat aja loh kan, dari penelitian yang diberikan atau yang udah terpublikasi itu masih tentang baru tupai. ketahuan. Bener. Nah gimana kalau misal di spesies lain ada yang melihat bahwa apalagi spesies yang oportunis dan juga mereka tuh bisa fleksibel atas dietnya ya, jadi kayak mereka ngelihat tupai kayak mereka ternyata bisa makan, masih toleran gitu loh, apalagi di mode survival. Mereka bisa toleran dengan memakan tikus. Gimana dengan misalnya hewan-hewan yang lainnya, nanti pasti kayak kalau tekanannya pasti lebih tinggi dan faktor-faktor yang lain itu mendukung, mereka pasti akan juga ada potensi besar untuk pindah ke jadi predator gitu. Jadi kan nanti kalau gitu berantakan dong ya ininya. Rantai makanannya. Iya, rantai makanannya berantakan dong banget. Tapi omong-omong nih kayak 10 tahun terakhir itu sebenarnya populasi tikus yang ada di California itu mengalami peningkatan yang tinggi banget, kayak 10 kali lipat dari 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kok bisa gitu? Ya kayak cepet banget, dan mungkin itu juga bikin populasi tikusnya sangat crowded dan akhirnya, dan mungkin karena squirrelnya juga udah kehabisan vegetasi yang bisa mereka jadiin buat makanan. Biasanya mereka kan makan vegetasi kan, kayak biji-bijian gitu. Tapi karena biji-bijian itu kayak vegetasi yang biasa mereka makan itu berkurang, dan tapi malah ada populasi tikus foil namanya tikus foil yang ngalami ledakan populasi ini kayak meningkatkan, jadinya squirrel yang ada di sana jadi milih buat makan tikus-tikus yang ada di California, tikus foil, biar bisa bertahan hidup. Mungkin mereka menganggap itu juga sebagai kesempatan gitu ya. Oh iya, bener ya. Nggak ada, terus jadi alternatif yang lain. Oh iya. Nah, mumpung populasinya lagi ada peledakan populasi nih, banyak banget tikus-tikusnya, terus jadi sumber makanan baru bagi tupai-tupainya yang kehabisan makanan aslinya. Berarti kalau gitu aku kayak bisa melihat fenomena itu juga bisa buat si tikusnya nih jadi kayak ledakan populasinya diatur lagi sama tupainya yang berubah jadi makannya. Tapi nih kalau lihat perubahan perilakunya dari tupai-tupai yang ada di sana kan itu kayak ekstrim banget kan. Tupai yang biasanya herbivore tiba-tiba jadi carnivore. Kira-kira itu mungkin nggak? Itu mungkin kan itu kira-kira mungkin kayak lebih karena stres lingkungannya kah, atau kalau menurut kamu itu karena apa juga? Kalau dari aku sih mungkin itu disertai kayak atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk yang pertama, dari aku sih perubahan lingkungan itu lebih cepat daripada adaptasi fisiologis mereka. Jadi kayak belum sempat hewan tersebut adaptasi dengan kerusakan iklim yang terjadi, mereka tuh udah harus kayak
kok lonjakannya terlalu ekstrim gitu. Jadi kayak aku harus mau nggak mau cari alternatif yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stres dari hewan tersebut. Mungkin dari stres kan juga pastinya mempengaruhi dari hormonal dan juga metabolisme mereka kan. Terus kayak tekanan yang tinggi itu bikin mereka stresnya mengalami pelonjakan dan merasa harus memenuhi pangan mereka atau diet mereka gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dari aku itu adalah sumber makanan utama yang hilang. Jadi kayak jelasnya dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini kan memberikan korelasi gitu loh. Karena yang ketiga itu kan makanannya hilang, terus ditambah stres, terus perubahan lingkungan yang cukup signifikan. Mereka kan kayak, wah gimana ya ini, harus gimana ya. Jadi itu menimbulkan mode survival mereka tuh hidup nyala gitu loh. Nah, ketika mode survival itu nyala, kebanyakan hewan itu jatuhnya lebih kayak fleksibel gitu. Jadi nggak harus aku harus makan kacang nih. Nah, ketika mode survival itu aktif, mereka kayak udahlah seadanya makanan aja. Itu sebenarnya sifat alamiah makhluk hidup gue sih. Kita juga pasti gitu kan. Kita juga mesti mode survival terus ya, Dev. Betul. Menarik. Tapi itu kan perubahan, itu kan kayak tupainya jadi karnivor kan ke tikus, dan kalau kamu tahu jadi di FKH kan kita juga belajar tentang banyak hal nih. Salah satunya tentang hewan tuh juga biasa dianggapi sama parasit. Oke, kan parasit kan, dan parasit itu kan biasanya ada itu punya hostnya masing-masing lah. Kira-kira dari perilaku ini mungkin nggak ini bisa bikin kayak penyebaran penyakit gitu? Mungkin banget, tapi tidak secara langsung karena ini kan dalam penelitian tersebut itu dilihatnya dalam jangka pendek ya. Jadi karena perubahan yang signifikan tadi, jangka pendeknya masih ini, dan itu dalam sistem tertentu. Belum ada penelitian yang sampai apakah ini terrepetisi setiap tahun kah atau bagaimana tahun ke depan. Iya, betul, itu belum ada. Jadi kayak masih perlu ditinjau lagi gitu mengenai penelitian ini. Nah, apakah bisa mengarah ke arah zoonosis ataupun parasit yang lain? Kalau bagi saya itu bisa, karena tupai kan sebelumnya tadi bukanlah pemakan tikus ya. Mereka kan pemakan herbivora, maksudnya kayak tanaman, vegetasi atau apapun itu. Terus kemudian mereka tiba-tiba makan tikus yang mungkin sebelumnya tikus ini membawa tikus kan banyak penyakit ya. Banyak penyakit. Mereka membawa penyakit-penyakit yang lain. Kemudian kan pasti pencernaannya kan kayak bisa juga kaget kan, ini apa? Kemudian itu bisa meningkatkan patologis terhadap dari tupainya itu sendiri. Iya sih. Tapi nggak secara langsung karena mungkin penelitiannya masih belum cukup juga ya. Jadi Iya. Kalau sekarang mungkin masih belum ketahuan. Betul. Kita nggak tahu nanti ke depan bertahun-tahun lagi tuh bakal gimana. Jadi lebih serem banget sih. Tapi kira-kira dari perilaku yang ekstrim itu kan, dari tupainya jadi sangat ekstrim kan, jadi yang tadinya herbivore jadi karnivor, kira-kira itu bakal ngaruh nggak ke kesehatan dari si tupainya itu? Oh iya benar. tentunya iya sih, pasti iya kan. Tapi menurut aku sih begini dulu. Itu belum bisa diberikan kejelasan sekarang karena itu tadi penelitiannya masih belum berlanjut mengenai hal ini. Untuk contohnya seperti Toxo, kan dia itu kalau di reservoir-nya atau yang pengantar hospesnya sendiri itu kucing. Nah kucingnya tuh kalau kena Toxo tuh dia nggak kenapa-napa. Tapi sedangkan kalau misal dia kena ke manusia, dia memberikan efek yang cukup signifikan gitu, langsung sakit lah, nggak bisa kesulitan hamil dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak belum jelas gitu loh, bisa jadi tupainya ini nanti makin lama tuh makin terbiasa dengan parasit yang dibawa oleh tikus, tapi ketika tupai ini masuk ke wilayah manusia justru itu mena ke kita. Itu bisa jadi, itu bisa banget sih. Kita harus aware tentang ini. Kayak sih bakal bakal perlu banget buat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih berkelanjutan tentang tupainya. Tapi menarik sih, jadi kayak dari tupainya awalnya jadi reservoir, terus lama-lama jadi bisa kebiasa gitu, dan akhirnya malah bisa jadi emang parasit itu beneran jadiin tupainya jadi inang utamanya. Iya benar. Gitu. Iya, menarik sih itu. Kayak aku pernah dengar juga, pokoknya di
Jadi itu di pegunungan Tibet kalau nggak salah. Jadi itu orang-orang yang hidup di sana tuh mereka bisa nafas secara normal dengan kadar oksigen udara dengan kadar oksigen yang lebih rendah. Jadi itu kayak adaptasi yang udah jadi selama beberapa generasi gitu loh. Dan itu bisa, tapi emang nggak bisa kayak dalam jangka waktu pendek sih. Itu emang butuh jangka waktu panjang sih. Seperti itu. Terus itu pastinya juga bakal berpengaruh juga kan ke rantai makanan dari hewannya kan. Hewan kan punya kayak food chain, rantai makanan. Jadi dari hewan yang awalnya makan biji-bijian, makan tumbuhan gitu, terus bakal dimakan sama yang lebih gede lagi, terus bakal dimakan sama yang lebih gede lagi. Kira-kira pengaruhnya gimana ya sama rantai makanannya kalau misalnya ada perubahan perilaku kayak gitu? Nah, iya tuh. Kalau itu jelas terjadi ya pastinya, apalagi kalau jangka pendek mungkin karena tadi populasi foalnya meningkat, terus di apa ya istilahnya ini habisin sama si tupai ini itu ya nggak masalah. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lebih lama ataupun panjang, kemudian tupainya ini malah makin lama tuh makin kebiasa dengan makan makanan tupai ini tadi, makan tikus ini tadi. Jadi kayak itu akan membuat predator yang sebelumnya predator asli atau utamanya dari si foal ini bakal kayak loh kok makananku hilang kayak gitu kan pasti. Oh, bisa jadi kompetisi sama tupai. Iya benar, kompetisi itu akan membuat sebuah namanya trophic cascade atau rangkaian perubahan bisa dari sebuah rantai makanan. Jadi kayak dari perubahan kecil yang mungkin awalnya kita kayak ya udahlah gitu, tapi nanti pasti dampaknya akan jauh lebih besar gitu. Karena predator-predator di atasnya itu pasti akan kayak merasa kehilangan sumber makanannya juga. Gitu. Pastinya kan kalau misalnya predator-predator yang ada di atas itu yang makan predator yang di bawahnya, terus yang jadi mangsanya juga makan mangsa yang di bawahnya lagi, terus bakal makan kayak tumbuh-tumbuhan gitu. Dengan adanya perubahan ini kan mesti food chain-nya jadi berubah kan, mesti itu juga ngaruh ke keseimbangan ekosistemnya juga kan berarti. Betul. Itu pasti kerasa banget sih. Iya. Kalau dari rantai makanannya saja udah rusak, harusnya kalau dampak ke lingkungannya bakal lebih jauh lebih gede lagi. Betul. Kemana-mana Kan kayak hewan itu sebenarnya juga parameter kesehatan ekosistem itu sendiri ya. Kan kita kan bisa ngelihat ekosistem itu sehat atau enggak dari keberadaan hewan. Nah, kalau hewannya aja udah nggak ada atau habis semua kan udah jelas ya. Kita udah kehabisan ekosistem yang sehat. Iya, menarik. Tapi ngomong soal perubahan ekosistem, kayaknya aku pernah baca juga. Jadi dulu tuh di tahun berapa gitu, kayak berapa puluh tahun yang lalu di Cina itu pernah ada program buat kayak kontrol hama gitulah. Tapi dari program kontrol hama itu yang ada malah kayak tumbuh-tumbuhannya kayak itu juga berpengaruh ke keseimbangan ekosistemnya gitu. Nah akibatnya kayak ada kekeringan massal gitu. Jadinya bikin food shortage dan itu jadi bikin banyak orang yang meninggal gitulah. Itu kayaknya too much ya sih, kayak pengendalian hamanya mungkin menurut mereka ini sudah too much, tapi pemberian anti hamanya ini tadi tuh loh kayak terlalu banyak jadi kayak menghabiskan semua. Iya, jadi kayak interaksi yang ada di ekosistem itu, kalau misalnya itu dirubah, emang itu bisa ngasih dampak yang sangat luas buat satu ekosistem itu. Tapi untuk kasus ini sebenarnya kalau dari aku pribadi itu melihatnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Jadi kayak fenomena ini nggak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan lingkungan itu tadi. Tapi ada lah pastinya. Karena kan tadi peningkatan fall dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Nah, aku tuh ada salah satu contoh kasus juga yang langsung kayak mempengaruhi dari ekosistem ke satwa. Jadi atau fenomena satwa. Jadi namanya itu adalah bentar, aku lupa. Gak apa. Bentar, aku lupa. Aku upload di Medium tapi aku lupa sendiri. Oh wow. Bikin sendiri ya kak? Iya. Wis. Namanya tuh permafrost. Nah, permafrost itu apa? Permafrost itu adalah
Kayak simpelnya kalau kita bikin analogi tuh kayak es di kutub utara Iya. mencair. Nah, kalau orang mikirnya kayak aduh mencair, makin lama makin panas, makin habis. Iya. Nah, tapi ternyata dampaknya tuh nggak sepele itu. Tapi pencairan dari es di kutub utara itu mereka menyimpan mikroba-mikroba yang dari dulu udah ketimbun gitu. Dan gongnya adalah mikroba ini bisa hidup lagi, aktif lagi ketika kutub itu mencair. Lah, bahaya banget Serem dong. banget dong. Bener. Nah, ada suatu kasus di mana aku lupa lokasi spesifiknya, di luar negeri pokoknya. Es itu lokasinya tuh dekat dengan penggunaan es dan lain sebagainya. Kemudian es tersebut mencair dan ada beberapa ternak yang diumbar di dekat sungai tersebut. Hasilnya adalah tiba-tiba mereka secara massal tuh mengalami kematian dan juga gejala penyakit yang tidak diketahui sebelumnya. Berarti tuh penyakitnya sebelumnya tuh masih belum pernah. Itu Betul. kayak penyakit Kejadian. baru gitu ya, Yes. nggak pernah ditemuin sebelumnya. Betul. Jadi kayak gong banget kan. Iya, plot twist itu banget. itu plot twist banget. Aku juga awalnya nggak kepikiran kayak mungkin pencairan es kayak ya udah. Kirain nggak sampai situ. Betul, ternyata mikroba itu bisa aktif lagi. Ya Gitu. ampun, ngeri banget. Sih. Karena mungkin mereka udah kebiasa di dalam es, terus kayak malah justru menguatkan gitu loh. Iya, benar membeku, terus bisa jadi mungkin berevolusinya udah bertahun Iya, juta tahun itu salah satu contohnya sih. Dan karena emang mikroba itu kan itu pertama kali banget setelah mungkin dulu banget pernah, tapi gara-gara udah terfrozen di permafrost itu, jadi udah nggak pernah lagi nimbulin satu penyakit gitu. Dan begitu dilepas lagi, kita pada pokoknya di lingkungan tuh, mungkin di hewan dan mungkin aja juga menyerang di manusia juga, nggak punya sistem nggak punya immunity buat bisa nanggulangin itu. Coba kita flashback bentar ke COVID-19. Gak apa kan? Nggak apa-apa. Oke, kan dari COVID-19 kan itu juga satu penyakit baru kan, yang Iya. gejalanya itu emang punya karakter yang beda banget, Yes. sangat mudah menyebar dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan pas itu sampai kita terpaksa harus melakukan karantina. Iya sih, sebenarnya pokok utamanya itu karena kita tidak mengenali mikroba itu, terus tiba-tiba dia ada, terus kan Aduh. langsung membuat Kalau banyak wabah-wabah yang lain gimana ya? Padahal apalagi kan di kutub itu dia luas dan mungkin Yes. ada banyak mikroba yang terjebak Betul. di dalam. Terus kalau dia cair semuanya banyak banget loh yang lepas. Iya sih. Aduh. Bakal repot lagi sih. Iya. Oke, dan mungkin nih kan emang climate change kan dampaknya yang sebesar itu kan. Nah, kira-kira ada nggak ya hal kecil mungkin yang bisa kita lakukan biar orang-orang tuh bisa aware gitu sama yang namanya perubahan iklim ini. Soalnya kalau kita lihat kan kayak banyak orang tuh masih kayak bodo amat lah, apa itu perubahan iklim, kayak ini nggak ngasih dampak langsung ke aku tuh. Oke, nah untuk mungkin gimana sih bisa caranya orang-orang aware itu? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, awareness itu datang dari diri kita sendiri ya. Jadi nggak secara langsung Yeah. kita mau ngomong sampai berbusa orang yang emang nggak peduli pun jadi kayak ya udah bodo amat. Percuma ya? Percuma. Iya betul, karena kemungkinan dari mereka tuh nggak merasakan dampaknya langsung. Tapi kan sekarang ini nih kita udah mulai kerasa nih suhu yang naik turun, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas doang. Iya Iya. Apalagi di UGM nih. Iya, betul Sering banget. Kayak tiba-tiba, apalagi di Jogja ini juga kayak Iya. Iya. 5 menit jalan, hujan, 5 Iya. menit kering, kayak gitu kan. Nah itu juga mungkin banyak dari orang itu harusnya ya udah mulai aktif lah, misalnya kayak iya ya, Sadar dong harusnya. iya kan, harusnya Iya. sadar kan. Nah gitu, jadi kayak awareness itu harusnya datang dari sendiri-sendiri. Nah kita sebagai mahasiswa tuh apa sih perannya? Mungkin kita bisa membantu teman-teman kayak membuat konten-konten sosial media yang membahas mengenai isu-isu iklim. Yes. Karena kan untuk sekarang kan mungkin orang-orang pada kayak scroll sosial media lah apa. Saya percaya bahwa 1 atau 2 konten pasti tentang climate change tuh lewat sebenarnya di tempat mereka. Cuman mereka kayak kayak langsung scroll aja. Betul, langsung di scroll aja. Makanya kita tuh harus apa ya? Berisik gitu ya. Betul, harus keluar terus ke teman-teman kita.
Iya, menarik sih. Dan lewat sosial media, emang sekarang sosial media kan udah jadi sesuatu yang nggak terpisahkan gitu kan dari hidup kita. Kayak kita nggak bisa, sekarang kita nggak bisa gitu loh kalau sehari nggak megang HP aja tuh rasanya udah kayak siksaan. Padahal toh dulu kayak mungkin kalau kita udah umurnya 20 tahun ya, dan mungkin kalau kita ingat pas masih kecil gitu kayak kita masih bisa lah nggak pegang HP 1 hari 2 hari gitu. Tapi sekarang udah susah banget. Iya, benar. Nggak bisa sih. Berarti kan untuk kalau kesadaran, kalau untuk sekarang ini harusnya benar-benar nyadar ya, kerasa betul. dampaknya nih, kerasa banget harusnya. Nah kalau gitu tinggal gimana biar diterusin ke apa namanya, ke aksinya aja. Sih, oke. Tuh. Kalau dari apa ya, aplikasi atau implementasi paling minimnya ya sebenarnya, kalau kita udah mulai sadar kayak oh iya kayaknya ini udah bumi ini udah tua udah tua, mana kita bikin sakit-sakitan lagi gitu kan. Itu yang nyakitin. Betul. Nah itu aksi yang paling bisa kita minimalisir itu adalah banyak loh hal-hal kecil sebenarnya di dalam kehidupan kita tuh, kayak sesimpel sampah, ngehemat apa energi, mengurangi karbonisasi kita naik kendaraan umum. Itu kan udah kayak bentuk dari kita tuh berusaha gitu loh. Yeah. Kemudian mungkin menggunakan tumbler lah. Ya, Langsung dicontohin Langsung aja dicontohin. nggak endorse, nggak ada merek, nggak ngomong doang dia Nggak. buktinya. Kayak gitu. Jadi kayak banyak loh sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Nah, kemudian kalau mulai merasa merasa nyaman dengan kegiatan yang berputar dalam perubahan iklim, maksudnya kayak kita mendukung aksi-aksi untuk mencegah perubahan iklim ini semakin panjang. Biasa. Iya, mungkin kita bisa mulai mencari kayak komunitas ataupun organisasi yang relate dengan aksi climate change tersebut. Mungkin bisa nih ikut bareng Kak Jasmine, ikut ICCUGM Tapi nih. ini batch-nya udah mau selesai guys yang punya aku. iya. Jadi nanti Ya nanti nggak kalian ketemu. batch selanjutnya aja. Iya. Tapi emang climate change ini emang sesuatu yang sangat insightful banget buat bisa kita pelajarin. Banyak banget hal yang bisa kita explore kalau kita emang mau nyoba mendalami tentang climate change ini, dan emang dampaknya yang seluas itu. Iya. Oke, kayaknya segitu dulu aja deh diskusi kita kali ini ya. Kayak udah banyak banget yang udah kita bahas, dampaknya apa aja, kayaknya seru banget. Terus insight-insight yang udah dipaparin sama Kak Jasmine tadi juga udah banyak banget. Jadi thank you Kak Jasmine. Thank you so much Kak Jasmine, dan udah mau join bareng sama kita, dan kita udah ngomongin hal-hal yang sangat menarik. Jadi mungkin buat teman-teman pemirsa, kita bakal jumpa lagi di lain kesempatan. Stay tune terus. Stay tune terus. Dadah.